makanan mereka. Itu ya Mbak Ilo ya. Dan yang kedua dibantu dengan juru kuncen tersebut. Nah itu. Oke, jadi kan gini ya Mbak Ilo, istilahnya kalau kita mendaki suatu gunung, apalagi gunungnya yang tinggi sekali, Ya. otomatis banyak sekali ya, apalagi kalau dalam kelompok udah pasti di awal sebelum mendaki kita meminta keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, namun naasnya, jika ada ya, ini dari pendaki-pendaki mungkin yang masih berusia belasan tahun sampai puluhan tahun gitu ya, udah melakukan itu semua dan tersesat gitu loh Mbak Ilo. Ya, kadang orang begini ya. Ini saya ingatkan sekali lagi kepada para pendaki-pendaki, kita jangan sembrono. Yang dimaksud jangan sembrono, ini kehidupan ini ada dua ya, kehidupan di alam nyata dan alam gaib. Nah, di alam gaib ini kita tidak kelihatan. Nah, kita pergi ke gunung, itu di situ banyak alam gaib, banyak penunggu-penunggunya. Bahkan di sekitar kita gini ya, juga ada sekitar ini banyak. Jadi dia ini begini, kadang orang ini sembrono. Yang dimaksud sembrono, kadang kencing sembarangan, bicara sembarangan, ya. Bahkan istilahnya kalau yang dimaksud sembarangan, taulah mungkin ya. Yang dimaksud dia tidak ada menghargai. Ya, termasuk kencing juga ya Mbak Ilo ya. Ya. Karena begini, itu adalah ya kita bukan berarti kita menyembah dia. Nah, kita ini adalah manusia dan dia adalah bangsa jin atau bangsa lainnya. Jadi kita ini saling menghargai. Bukan kita berarti untuk menyembah mereka, tidak, saling menghargai. Nah, contoh kita pergi ke hutan, datuk, permisi, saya mau numpang mendaki gunung atau permisi saya mau numpang lewat. Insya Allah mudah-mudahan dari pergi sampai pulang insya Allah selamat. Nah, kenapa? Kita permisi. Nah, begitu. Nah. Ya, ini ada peristiwa yang aneh juga Mbak Ilo. Katanya dia tidak memakan apa yang disajikan oleh 5 orang misterius itu. 5 makhluk misterius lah ya, bukan orang ya mungkin ya. Nah, jika dia tidak memakan ya secara manusiawi, 1 hari 2 hari aja nggak makan pasti lapar dong. Nah, ini kenapa bisa Gibran yang katanya di situ makannya apa? Rumput ya? Rumput, daun loh Mbak Ilo. Gitu loh. Dia sama minum air sungai. Sama minum air sungai Mbak Ilo. Nah, ini dasar apa? Kalau Mbak Ilo lihat gitu, Gibran ini sosok yang gimana? Apakah dia ada yang melindungin atau gimana? Kok dia bisa tahu gitu bahwasanya ini orang bukan orang biasa. Makanan yang disajikan pasti bukan makanan yang nyata gitu. Dia mungkin begini Mas Den. Dia ini ya orangnya mungkin bangsa pemalu, bangsa ditawari orang, dia tidak mau makan begitu Mas Den. Karena istilahnya orang tidak dikenal gitu ya. Orang kan kadang sifatnya ada yang tanpa ditawari mau nyomot-nyomot, tanpa diberi tawari makan dia sudah makan. Mungkin dia orang bangsa pemalu. Jadi dia ini merasakan kehidupan dia ala kadarnya gitu, apa yang bisa dimakan ya dimakanlah di situ begitu kan tanpa dari pemberian orang gitu Mas Den. Tapi kan ibaratnya Mbak Ilo kalau dalam kondisi seperti itu dia sudah kelaparan, seharusnya dia makan kan. Di dunia nyata juga kayak gitu. Nah, cuman gini yang saya mau tanya ke Mbak Ilo juga sudah melihat Gibran berbicara ya di media sosial, bahkan di semua media lah Mbak Ilo. Nah, Mbak Ilo itu melihat Gibran, sosok anak bocah laki-laki berusia 14 tahun itu punya kelebihan nggak Mbak Ilo kira-kira? Kelebihan sih menurut saya tidak. Hanya kalau masih Mbak Ilo nggak ada? Ya, belum. Hanya Tuhan saja masih melindunginya begitu. Tapi kalau dari segi dia ngomong, kemudian menolak makanan itu, Mbak Ilo merasakan tidak ada kelebihan daripada Gibran? Kelebihan dari bentuk kegaiban ya teman ya? Gitu. Itu kalau menurut saya dia enggan gitu pemberian dari orang yang tidak dikenal gitu. Oh gitu ya? Iya. Cuman kalau misalkan kita lebih dalam lagi mungkin bisa jumpa Gibran, mungkin kita bisa mengorek lebih dalam lagi ya Mbak Ilo ya, bisa melihat dia punya nggak sebetulnya kemampuan kayak indera keenam gitu ya teman-teman ya. Dia kalau dibilangkan punya indera keenam, dia tuh sadar apa sebenarnya yang terjadi, masuk ke alam mana dia ini tidak sadar Mas Den.
Dia ini nggak sadar. Tidak sadar. Kalau orang yang punya indera keenam memang sadar, Mbak Elo? Sadar, Mas Den. Sadar. Kita masuk ke alam yang jangan kita mau masuk ke alamnya, kita pembatasnya saja sih kita tahu, Mas Den. Nah, ini adalah gerbangnya. Ini adalah pintu alam gaib. Mereka tahu, Mas Den. Jangan kita masuk. Iya. Nah, itu orang yang punya indera keenam. Begitu. Jadi kalau menurut Mbak Elo, Gibran ini apa ya? Tidak punya indera keenam itu atau belum terbuka sepenuhnya atau gimana sih? Dia tidak punya keindera keenam. Lagi dia masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, gitu ya. Sehingga nyawanya ataupun raganya tadi masih terjaga oleh apa dia tadi, sehingga dia bisa balik ke alamnya. Kalau ada yang jaga di samping di belakang tubuh dia, Mbak Elo, kalau kayak kita bilang kan ada penjaga kita ya, teman-teman, dalam bentuk gaib gitu. Kira-kira kalau Mbak Elo lihat Gibran ini, ada nggak sih seperti itu? Memang sih, kalau manusia itu sebenarnya ada yang jaga. Nah, begitu ya. Tinggal lagi yang penjaganya ini dekat atau tidak kepada dia, begitu. Jadi mungkin kalau jiwanya, hatinya bersih, tulus, ikhlas, begitu ya. Kemungkinan yang jaga di dekat dia itu menolongnya, begitu, Mas Den. Iya, gitu. Ya kan sekarang ini Gibran sudah kembali, Mbak Elo. Iya. Sudah kembali, dan ini menjadi pembelajaran buat teman-teman semua, pendaki-pendaki di seluruh Indonesia yang mau mendaki gitu. Kira-kira Mbak Elo supaya nggak terulang lagi gitu ya, Mbak Elo, nggak terjadi hal seperti ini berulang-ulang gitu, Mbak Elo. Karena pun memang kalau mungkin kalau kita bilang berdoa, mungkin kebanyakan dari mereka yang mau ke gunung juga berdoa gitu. Berdoa. Cuman naasnya mungkin, Mbak Elo. Kadang begini, Mas Den. Kadang dia berdoa memohon kepada yang kuasa. Sudah, setelah sampai di puncak, setelah dia mulut tidak dijaga. Nah, begitu. Mulut sembarangan. Nah, itu paling kita seperti di hutan atau di laut itu paling kalau bisa ya dijaga mulut itu. Makanya Mbak Elo, ini dari segi tata krama kita berarti ketika menaiki gunung, Mbak Elo. Benar. Ada nggak kira-kira, Mbak Elo, penghuni-penghuni yang ada di daerah pegunungan, di daerah dataran tinggi sana, yang kira-kira mencari tumbal, Mbak Elo? Ada nggak yang seperti itu? Ya, sebagian ada juga. Jadi kenapa saya bilang gitu? Karena kalau misalnya berdoa segala macam, nah kalau memang penghuni sana memerlukan tumbal, percuma aja kan? Berarti dia akan mencari orang yang pikirannya mungkin lemah untuk ditarik ke alam mereka gitu, Mbak Elo. Ada nggak yang seperti itu? Ya, ada juga, ada juga. Nah, jadi untuk yang seperti itu gimana, Mbak Elo, menghindarinya? Yang sekarang menghindari bagaimana? Kita supaya tidak kena dengan tumbal mereka, begitu? Iya, kalau mereka yang mencari gitu, memaksa untuk mencari tumbal, siapapun akan dihalusinasi oleh mereka, kemudian masuk ke alam mereka dan tidak kembali, dan ujung-ujungnya meninggal gitu loh, Mbak Elo. Iya. Nah, itu tadi saya ingatkan sekali lagi, jika kita naik ke gunung, jangan kita banyak bengong atau banyak melamun. Nah, disitulah kesempatan memasuki atau menguasai jiwa pikiran kita, sehingga kita terlena atau lalai. Nah, jadi kita